terjadi di Rusia dan Ukraina agak telat. Perang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu, cuman belum terlaksana tanda selesai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa najalna ala kitab biyyana al-kulisain wa huda wa rahmah wa bushra lil muslimin. Kita lihat dari bagaimana, kenapa, dan solusinya apa yang kita harus buat. Yang pertama, apa perang Rusia dan Ukraina terjadi ketika ada suatu antisipasi dari Presiden Rusia yang saat ini, yaitu Vladimir Putin, bahwa kekhawatiran atas serangan yang akan terjadi pada mereka jikalau memang Ukraina akan bergabung dengan NATO. Dalam hal ini Organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara, yang notabene adalah Barat. Rusia menyerang Ukraina karena Ukraina akan menjadi anggota NATO tersebut. Nah, jikalau tidak diserang, maka tentu saja Rusia akan dihadapkan oleh peperangan yang lebih mudah bagi mereka untuk dikalahkan oleh NATO. Nah, ini kan hanya baru berupa kekhawatiran yang pada nyatanya bahwa di dalam Ukraina sendiri ada wilayah yang memisahkan diri, yaitu Luhansk dan Donetsk. Mereka ingin memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia. Rusia sendiri terpanggil untuk menolong mereka, dan ada kepentingan lain juga yang tadi disebutkan tadi. Kemudian kita lihat bagaimana perang ini terjadi. Pertama dari sejarahnya, ketika Uni Soviet yang waktu itu runtuh, kemudian Rusia mencari jati diri mereka dengan kembali ke Kekristenan Ortodok, ya, yang memang dari sejarahnya juga bahwa mereka disadarkan oleh seorang tahanan Muslim yang mengatakan, kalian berperang untuk apa? Apa yang kalian bela? Waktu itu kan salah seorang tokoh Chetnya yang waktu mereka majelis perang, kemudian kalau kami berperang karena Allah, mutlak karena Allah, sedangkan kalian berperang karena apa? Nah, dari situ Alexander Dugin yang sekarang jadi penasihat Presiden Rusia mengatakan pada Vladimir Putin untuk kembali kepada ajaran tradisi mereka, bahwa Rusia harus berlandaskan pada agama leluhur mereka, kemudian dan kesamaan di antara mereka, sehingga Rusia menjadi besar saat ini. Nah, Barat yang memang budaya Barat itu kita lihat bagaimana mereka menghancurkan Libya, bagaimana mereka menghancurkan Afghanistan, Suriah, Irak, dan lain-lain. NATO yang saat ini beranggotakan kurang lebih 30 menit merupakan budaya Barat yang menindas. Mereka melakukan pasat, merusak. Mereka terus
meluaskan wilayahnya sampai ke Eropa Timur. Sepertinya beberapa negara juga menjadi anggota mereka. Udah kita akuin bahwa sekarang ada kekuatan besar, yaitu Rusia dan Amerika, dalam hal ini NATO. Dan Rusia ya tidak takut, mereka menolak, bertukar lutut terhadap NATO. Mereka bikin sistem ekonomi sendiri, mereka kuat dalam segi ekonomi, segi militer. Mereka punya kekuatan sendiri, yaitu dengan Cina, dengan Brazil, dengan Afrika Selatan, BRICS namanya. Kita lihat dalam perang ini ada tentara Muslim yang terlibat, yaitu Chechnya yang notabene adalah masih wilayah Rusia. Artinya ada aliansi Islam dan Kristen dalam hal ini Ortodok untuk berperang. Kita sebagai Muslim merasa terpanggil untuk apa? Untuk simpati terhadap Muslim yang sedang berperang di sana, dalam hal ini. Dan dijelaskan juga di Al-Maidah bahwa yang pertama, Muslim adalah saudara kita. Muslim adalah saudara kita. Jadi kalau ada yang sakit, maka seluruh kita akan datang sakit. Kemudian dijelaskan juga di Al-Maidah bahwa yang lebih dekat cinta dan kasih sayangnya terhadap Muslim adalah orang Kristen. Mereka tak mengatakan mereka Kristen. Nah, tapi Kristen yang mana? Kristen yang ada monastri, ada biarawan, ada pendeta. Bukannya Kristen yang sebelah sana yang percaya pada Santa Claus, yang gereja-gerejanya dijual-jualin. Jadi, nah mereka juga sebenarnya dulu satu, cuman karena ada perpisahan di antara mereka, di antara Kristen itu sendiri, yang satu tetap di sana, yang satu pindah ke Italia atau Roma, yang dikenal dengan peradaban Barat. Juga ada distorsi di kalangan Muslim sendiri yang tertuang dalam hadis sahih bahwa di akhir zaman nanti ada aliansi antara Islam dan Rom. Nah, ketika kita aliansi dan menang, kemudian di perangan ada kaum Kristen yang mengatakan kita menang, tapi dibunuh sama orang Islam tersebut. Kemudian mereka berperang dengan 80 bendera. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa membunuh orang tersebut padahal mereka sama-sama memenangkan pertarungan? Nah, itu sangat bertentangan dengan Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran itu bilang yang lebih dekat cinta dan kasih sayangnya adalah Kristen, sedangkan yang lebih keras permusuhan dengan kamu adalah Yahudi. Nah, dilanjutkan lagi dengan Al-Maidah juga bahwa jangan berteman aliansi dengan Kristen dan Yahudi yang berteman satu sama lain. Kita lihat siapa sekarang Kristen dan Yahudi yang berteman? NATO. Nah, kita disuruh untuk jangan berteman atau lagi aliansi. Nah, jika kita berteman dengan mereka, maka kita dianggap sama mereka. Kita dianggap bukan Islam lagi, kita dianggap keluar dari Islam. Justru itu. Solusinya adalah kita lihat bahwa perang ini akan menjadi perang besar yang diceritakan oleh Nabi kita, bahwa ada namanya Mahamatullah, perang besar. Namun juga untuk kaum Kristen bahwa mereka percaya ada Armageddon.
Ini adalah tanda-tanda untuk menuju ke sana. Nah, kita di kaum muslimin diarahkan untuk bersiap-siap, dan kita diarahkan untuk aliansi dengan Rum yang benar-benar Rum yang dalam hal ini adalah Rusia. Nah, mereka akan menguasai dunia sampai akhir kiamat. Mereka akan terus berada di atas sampai hari kiamat, dan kita akan sama-sama untuk ke Palestina. Jikalau perang itu terjadi, dalam hal ini kan kita pakai logika. Di hadis disebutkan 99 dari 100 orang akan mati dan sisa 1 orang. Tidak mungkin perang menggunakan senjata biasa. Tidak mungkin perang dengan konvensional. Ya, itu dari logika kita, kalau 99 orang itu berarti yang tewas, berarti itu adalah perang nuklir. Nah, untuk itu kita disarankan untuk pergi ke gunung di mana hujan turun, bersembunyi, karena Allah bilang bahwa Dajjal akan menyerang kota-kota, dan dia tidak menyebutkan kampung. Kita persiapkan dengan tinggal di gunung, dengan memiliki ternak, dengan memiliki tumbuhan, sehingga kita bisa mencukupi diri kita sendiri, sehingga kita terbebas dari fitnah Dajjal. Dan saat ini kita posisi berada persis di gerbang menuju akhir zaman. Semoga saudara-saudara saya kaum muslim dan muslimat diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi istiqomah di dalam agama Islam. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.